Halo Good People, di video kali ini kita akan bahas topik yang sangat sering dibahas oleh banyak orang terkait saham, yaitu kenapa banyak banget orang yang takut untuk mulai berinvestasi di saham. Apa saja sebenarnya mitos yang beredar dan juga fakta di lapangannya seperti apa. Nah, di video ini saya akan share pengalaman saya 9 tahun sudah terjun di pasar saham. Jadi yuk mari kita coba bahas mitos dan fakta yang ada di lapangan. Mitos pertama adalah saham itu katanya hanya untuk orang kaya saja yang bisa membelinya. Banyak orang berpikir bahwa investasi saham hanya untuk orang yang sudah kaya atau bahkan dikatakan butuh modal besar untuk mulai dan bisa membeli saham. Padahal faktanya kamu sudah bisa berinvestasi di saham dengan modal kecil, bahkan bisa dibilang free pun sudah bisa untuk membuka akun dari broker sahamnya. Dimana sekarang sudah banyak banget sih broker saham yang bisa registrasi tanpa adanya biaya tambahan. Dimana waktu awal saya dulu masih banyak nih yang harus membutuhkan minimal 500.000, 1 juta, bahkan ada yang harus 10 juta untuk membuka akun di broker saham. Tetapi sekarang free pun hanya modal KTP saja sudah bisa untuk membuat akunnya. Dan contoh buat kalian mungkin yang masih pemula dan ingin membuka saham, saya sarankan bisa menggunakan broker yang menurut saya tampilannya cukup user friendly lah untuk orang-orang yang masih pemula, yaitu menggunakan Ajaib. Dan buat kalian yang ingin juga bisa gunakan kode Ajaib di bawah ini agar mendapatkan free lot saham. Dimana tadi pembukaan akunnya saja sudah free, dan bagaimana untuk pembelian sahamnya. Dan untuk sahamnya pun kurang lebih sama. Contoh jika kita lihat untuk saham Gotoh saja saat ini per lembarnya hanya seharga 80 perak, dan di BI kita harus beli minimal 1 lot, di mana 1 lot ini sama dengan 100 lembar saham, yang berarti untuk membeli saham Gotoh kita hanya membutuhkan 80 dikali 100 saja, yaitu Rp8.000 kalian sudah bisa untuk membeli satu saham Gotoh. Jadi balik lagi, kata siapa? Saham hanya untuk orang kaya. Next kita masuk ke mitos yang kedua, yaitu katanya saham beresiko tinggi dan harus berani untuk menjadi trader. Ya balik lagi sih, saham memang memiliki resiko, namun sama juga seperti semua hal yang ada di dunia ini, bahkan rasa aman pun sebenarnya memiliki resikonya sendiri. Contoh deposito atau bahkan jika kita menyimpan uang di tabungan saja dikatakan tidak memiliki resiko karena uangnya tetap segitu. Tetapi sadar atau tidak, terdapat yang namanya inflasi, dan dalam jangka panjang mungkin 100.000 yang kita tabungkan di bank 5 tahun lagi nilainya tidak akan sebesar 100.000 seperti pada awalnya. Yang berarti penurunan uang tersebut atau inflasi bisa juga disebut sebagai resiko kan, yang itu pun sama dengan saham, dimana yang paling penting adalah cara mengelola resiko yang ada tersebut. Dimana terdapat dua pendekatan nih yang bisa dilakukan oleh pemain saham, dimana pertama adalah jangka panjang dan yang kedua adalah jangka pendek. Mungkin untuk jangka pendek yang paling sering kita dengar dan paling banyak juga pemain saham di bagian jangka pendek ini, yang bahkan mungkin 90% pemain saham yang ada adalah jangka pendek. Mereka yang barusan kita sebut sebagai trader atau mereka yang melakukan trading. Tetapi lagi-lagi sebagai investor jangka panjang, kita bisa mengurangi resiko dengan memilih saham yang stabil dan juga perusahaan yang memiliki fundamental yang lebih baik. Jika kita lihat perkembangan saham dalam waktu 5 tahun dan kita ambil waktu bahkan 20-30 tahun sebelumnya, jika kita berinvestasi minimal 5 tahun, maka kemungkinan ruginya hanya di bawah 20% dibandingkan jika kita hanya berinvestasi jangka pendek mungkin di bawah setahun atau bahkan 6 bulan, yang bahkan resikonya sudah naik jauh di atas 50%. Jadi balik lagi, jika ingin lebih aman untuk berinvestasi saham, maka kita harus memiliki mindset untuk berinvestasi di jangka panjang. Lanjut mitos yang ketiga, yaitu katanya saham itu sangat sulit dimengerti dan hanya orang ahli ekonomi saja yang bisa sukses di bidang persahaman. Yang ternyata faktanya orang-orang yang kaya dari saham justru tidak banyak yang berasal dari seorang orang yang ahli akuntansi. Mereka paham bagaimana laporan bekerja, tetapi kebanyakan dari mereka tidak memiliki mental yang baik dalam mengelola keuangan. Makanya jika kalian sadar, hanya ada satu mungkin dari 10 orang terkaya di dunia, dan dia backgroundnya adalah seorang ahli ekonomi, dimana sisa-sisanya mungkin lebih banyak seorang ahli teknik atau mungkin manajer dan bisnis owner yang berbeda dengan ahli ekonomi tadi. Karena balik lagi, dalam masalah keuangan hanya dua hal yang paling dipentingkan, yaitu emosi dan juga logik. Yang bahkan untuk memilih saham, cara yang dibutuhkan adalah membaca laporan keuangan secara singkat saja tanpa perlu bahasa yang rumit, karena dengan logika standar saja kita sudah bisa menilai, oh ini perusahaan yang bagus dan oh ini perusahaan yang tidak. Karena balik lagi, jika logika kita baik, kita bisa dengan mudah nih membedakan mana bisnis yang berkinerja baik dan memiliki prospek baik di masa depan, dan mana bisnis yang cuma digoreng oleh bandar saja yang sebenarnya tidak memiliki potensi untuk jangka panjang. Dan seharusnya jika kita memiliki logik yang baik, saham sama seperti ini akan kita hindari karena sangat-sangat beresiko. Karena faktanya lagi-lagi, ahli ekonom yang sering kalian lihat di media sosial, mereka tidak benar-benar menginvestasikan banyak uangnya di dalam saham. Mereka itu banyaknya lebih ke arah
advisor dari broker-broker platform saham yang kalian miliki. Dan baik lagi, bukankah broker saham mereka mendapatkan cuannya dari banyaknya transaksi yang kita lakukan? Dan bukankah juga mereka sering banget memberikan sinyal atau tanda untuk jual dan beli, karena semakin banyak kita bertransaksi, semakin cuan juga mereka ini. Ya lagi-lagi ini sebenarnya sedikit hard truth yang mungkin jarang orang dengar, tetapi itulah fakta di lapangan. Next adalah mitos yang keempat, dikatakan harga saham ini pasti naik, jadi investasi saham itu akan mudah. Ya kalau mungkin dari tadi saya berkata kalau investasi saham itu seakan-akan mudah dan untuk jangka panjang harganya pasti naik, tetapi lagi-lagi terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku. Karena tentu saja ada kalanya harga saham akan turun walaupun kita sudah cek kalau oh ini perusahaan yang baik, kinerja fundamentalnya juga sangat baik. Lagi-lagi yang benar jika nantinya dia akan turun, tetapi sebenarnya dalam waktu lebih panjang lagi dia pasti akan naik ke harga tinggi yang barunya. Tetapi sebenarnya yang menjadi masalah utama ketika mereka harganya sudah turun dan kita belinya ketika di atas, bukankah kita membutuhkan waktu lagi dari titik ini untuk kembali lagi ke titik atas? Dan itulah sebenarnya waktu yang kita perlu bayar jika kita membeli saham di harga yang mahal. Makanya saya selalu berkata, terdapat prinsip untuk membeli saham, di mana yang pertama sudah pasti kita harus membeli saham berfundamental bagus yang memiliki prospek baik dalam jangka panjang, tetapi kita juga harus sangat penting untuk membelinya di harga yang baik juga. Jangan beli saham yang sudah over value atau sudah terlalu mahal, karena ya mungkin dalam jangka panjang di harganya akan naik, tetapi pasti akan ada penyesuaian harga dulu ketika harganya sudah over value. Jadi baik lagi, jangan hanya mengikuti tren atau hype pasar, terutama untuk saham-saham yang naik padahal fundamental tidak jelas, seperti yang kita rasakan sekarang di koreksi besar IHSG di awal tahun 2025 ini. Dan yang terakhir adalah mitos yang kelima, yaitu saham hanya cocok untuk orang-orang yang berani mengambil resiko. Banyak yang percaya saham itu hanya cocok untuk orang yang suka ambil resiko besar dan tidak takut kehilangan uang. Dimana hal ini pula sama untuk semua jenis investasi yang ada di dunia ini. Investasi hanya cocok untuk orang-orang yang berani mengambil resiko dan mau belajar atau meluangkan waktu di bidang yang ada tersebut. Dimana mungkin jika kamu sukanya dengan properti, ya bukankah itu sama saja? Terdapat banyak juga resiko di properti seperti tidak liquid untuk uang, tetapi kalau kalian punya ilmu di properti, semua resiko itu bisa di-manage dan akan menghasilkan uang yang lebih baik. Sama halnya dengan investasi di dalam saham, jika dilakukan dengan terukur dan terencana, maka kita bisa memanajemen resiko dan mendapatkan keuntungan yang luar biasa dalam jangka panjang. Makanya jika kita berbicara tentang semua hal mitos dan fakta yang barusan kita bahas, terdapat satu hal yang sangat penting, yaitu untuk mengubah mindset, terutama tentang orang yang menyebut saham ini sebagai main saham. Dimana kita harus mengubah sedikit mindset tentang saham, karena saham adalah kepemilikan dalam sebuah perusahaan. Di balik setiap lembaran saham terdapat bisnis yang bekerja di belakangnya. Ketika kita membeli saham, sebenarnya kita membeli bagian dari perusahaan dan bukan cuma menebak harga atau berharap untung cepat dari pembelian tersebut. Baik lagi, modal yang kita gunakan ini untuk membeli bisnis, dan sudah jelas baik lagi jika kita memiliki logik yang sangat baik, cara membeli bisnis adalah membeli bisnis yang baik juga kan? Yang jika kalian pahami hal ini dengan pemahaman dan mindset yang bijak, saham bisa menjadi alat untuk membangun kekayaan dalam jangka panjang. Jadi baik lagi, jangan takut lagi untuk berinvestasi di saham. Dengan memahami beberapa fakta-fakta ini, kamu sudah bisa mulai berinvestasi saham dengan lebih baik dan juga lebih bijak. Dan jadi itulah beberapa mitos fakta yang ada di video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini ke teman kalian. Next, kita ketemu lagi di pembahasan saham yang seperti apa? Coba tuliskan di kolom komentar.